Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fahrul Haq dari kelas PAIA dengan NIM 23 2020 3886 2080 07. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Pasti teman-teman penasaran kan? Oke, simak videonya. Jadi, bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Yang pertama adalah bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar pemuda ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada saat itu, Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya sebuah prasasti di Kedukan Bukit Berangkah pada tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tuo Berangkah tahun 684 Masehi di Palembang. Dan Kota Kapur Berangkah tahun 686 Masehi. Di jam prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah atau Ganda Suli juga ditemukan prasasti Berangkah tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangkah tahun 942 Masehi yang juga merupakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, ITC, yang belajar agama Buddha di Sriwijaya, antara lain menyatakan bahwa Sriwijaya ada bahasa yang bernama Kowloon, dan lain-lain yang berdampingan dengan bahasa Sanskerta. Yang dimaksud dengan bahasa ini adalah bahasa perhubungan antara Kepulauan Nusantara dengan bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu di Nusantara ini mempengaruhi dan mendorong pertumbuhan rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dengan perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh Indonesia, yang ditulis pada Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang dicetuskan oleh para pemuda. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan besar. Proklamasi tahun 1945
telah mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.